Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, welcome back di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita kembali lagi ke channelnya Bang Ari dan Bang Budi. Pokoknya sangat menarik untuk kita simak sebagai untuk pendidikan politik. Langsung sih kita melihat videonya ini, pokoknya bikin geger. Siap-siap kalian kaget pokoknya. Let's go. Nih. Soal utang waktu itu kan Mas Sandi dan Mas Anies ya, dan Bang Erwin Aksa yang kemudian bicarakan gitu. Nah ini utang piutang politik, game rule of the game dalam politik ini, Mas Romi gimana perspektif? Atau ada itu biasa saksian? Dan itu semakin mengkonfirmasi bahwa biaya politik itu tinggi. Kalau kemudian Sandi di situ tercetak dan diakui dia menghutangi Mas Anies 50 miliar atau menghutangi majunya mereka dalam pilkada DKI 50 miliar. Saya cek ke Pak Sandi, bener itu bro, bukan 50, berapa? 95 dia bilang gitu. Ini beliau yang bilang, oke. Iya, lebih besar lagi gitu. Yang terungkap aja 50. Iya. Gitu. Artinya biaya politik tinggi. Sekarang Anda bayangkan aja kalau menjadi gubernur sama wakil gubernur, uang 95 miliar kembali dari mana 5 tahun? Kalau nggak mereka korupsi. Beliau yang bilang ya. Iya dong. Ya, gitu loh. Sebenarnya itu cuma mengkonfirmasi saja, dan itu terjadi di seluruh kabupaten di Indonesia. Maka wahai rakyat Indonesia yang menonton podcastnya Budi ini sama Ari, percayalah itu terjadi di semua pilkada. Cuma masalahnya dengan pilkada langsung sekarang ini, bayangkan untuk Kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Utara itu bahkan money politiknya 1 amplop 1 suara 1 juta. Astagfirullahaladzim. 1 juta rupiah. Hah? Berapa miliar? Vote buyingnya segitu? Ya, Mas? saya tanya sama bupati yang menjabat di sana. Kebetulan saya pernah 1.000 gak Pak Yuta? Wah, 100.000, 1 juta rupiah. Coba bayangkan. Karena pemilihnya, mohon maaf, penduduknya hanya 22.000, pemilihnya hanya 16.000. Oh, jadi kalaupun 1 juta 16 miliar ya, kan? Oh iya, 16 miliar. Ya. Bayangkan itu. Lama-lama bisa Yusuf Ishak dan Benjamin Franklin juga turun. Vote buying di Indonesia kayaknya lama-lama. Money changer jadi ada di kabupaten-kabupaten ini nanti kan. Ada money changer semua lembaga survei tahu itu kok. Dan begitu jadi bagian dari merekomendasikan juga. Rekomendasi mantap. Gitu. Jadi Seru kan ya? karena Ngopi lagi deh. tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Apa yang terjadi tidak diakui. Buat saya itu nggak fair. Nah Mas, tapi kembali ke waktu ini presiden Mas Anies dan Mas Sandi yang kemudian waktu itu dibuka sama Bang Erwin Aksa kan. Ini kan ada Aksa juga pelaku. Hah? Pelaku, ke P3 juga pelaku dia. Tanya aja apa Ini beliau yang bilang. Beliau yang bilang. Sulawesi Selatan. Tunggu. Nanti saya kasih buktinya ya. Pelaku gimana Mas? Loh dia juga sama. Dia juga, nanti kita bisa insert Mas. nanti, tapi nanti ya. Oh gitu. Nanti Dit, jangan lu paksa sekarang. Laron banget. Biar orang besok datang sini lagi. Pelaku maksudnya dia meminjami atau gimana Mas? Enggak, kan Spill dikit aja. Ya apa ya istilahnya? Karena kita sudah ada komitmen melakukan kampanye-kampanye tertentu kan. Nah problemnya kan dia mendorong seseorang untuk kemudian menjadi calon gubernur dan sama sekali nggak ada pemenuhan pembiayaan kampanye sama sekali, gimana mau menang? Tapi kan P3 di sana seperti kambing conge aja, nggak bisa bergerak kemana-mana. Karena kita sudah berpindah ke calon yang sebelumnya sudah kita dukung secara penuh. Di sana tuh di daerah Di Sulawesi mana? Selatan. Sulawesi Selatan. Berarti saya boleh persingkat aja Mas ya. Jadi Bang Erwin meminta komitmen P3 untuk mendukung calon yang beliau usung dengan perjanjian komitmen harga tertentu gitu. Ya. Dengan uang biaya politik lah ya. Dan itu tidak pernah ada. Ya. Hah? Tidak pernah ada. Tapi salamannya tentang angka udah salaman. Ceknya ada. Oke. Dong. Oh pidana dong Mas. Oh itu pidana ya. Kalau kita laporin pidana. Ini Bang Erwin nih Mas. Ya. Soalnya kan Bang Erwin kemarin kan merasa kayak ketipu Mas Anies kan. Iya kan di Buka-buka dia lihat ini nanti. Ini beliau yang bilang pokoknya guys. angkanya berapa Mas yang beliau janjikan? Wah nanti aja kalau itu. Oh, karena bukti tadi itu ya. Oh cek bodong Mas. Iya. Jadi ya menyedihkan gitu loh. Jadi kalau kemudian Sandi ketipu dengan tidak dikembalikan, ada lagi yang menipu dengan cara yang lain lagi gitu. Jadi ya itu Cek bodoh, tipu menipu itu dalam politik itu ya udah. Jangan-jangan politik itu artinya memang menipu gitu loh. Beliau yang bilang Lebih jago di parah.
Oh gitu. Tapi anda nih nggak tahu beda. Cek bodong tuh artinya apa sih Mas? Ini kan teman saya ini di Vio dari Cilegon nih Mas. Baru 2 hari di Jakarta. Ngerti bank aja baru buka rekening. Jadi cek bodong, cek itu nggak pernah ada duitnya, nggak pernah bisa dicairkan. Tapi bentuknya cek. Cek, Anda mau nyairin ke bank, terus nggak bisa. nggak bisa. Itu untung nggak saya cairkan. Kalau saya cairkan jadi pidana dia, langsung di blacklist sama banknya. Loh, Anda tahu dari mana itu cek bodong Mas? Kan dia minta supaya nggak dicairkan. Tunggu. Dia kasih cek. Iya. Perjanjiannya. Ketika akan cairkan kan kasih tahu biasanya. Kalau jumlah besar kan biasa itu pengusaha. Gue cairin. Gue cairin bro, gitu. Jangan bro. Gitu. Itu turun. Oke. Yuk ada ini kan apa namanya dealer mobil kan. Nah, udahlah ganti deh untuk operasional teman-teman DPWP 3 se-Indonesia gitu. Nggak bisa bro, perusahaan lagi goyang. Udah ganti, mendekati pemilu 2019. Bro ganti aja, lu kan ada pabrik semen. Ya, lu kasihlah DO biar kita bisa bantu nih masjid-masjid. Itu juga bisa jadi zakat ente. DO tuh apa Mas? Delivery order untuk ngambil, jadi udah dianggap bayar gitu. Bisa jadi nggak tahu aduh. Bawa aja ke agen-agennya. Kalau bahasa ini itu kupon lah gitu ya, kupon yang bisa ditukarkan lah. Gratis lah gitu. Iya. Bawa aja nanti ke agen-agennya semen ente, jadi tinggal ambil, bisa jadi bantuan untuk masjid-masjid kan. Nggak bisa bro, perusahaan lagi kesulitan cash flow. Wah banyak lagi alasannya lah. Akhirnya sampai capek sendiri kan kita. Tapi Anda memenuhi komitmen itu nggak? Maksudnya dukungan itu Anda. Iya. Rekom turun Rekom turun nggak? Rekom turun. Ya kan yang Tekken kan Gus Romi. Kan saya yang Tekken. Iya, tum ini ya, tum Romi ini ya. Oh gitu Mas. Oke, itu untuk pilkada Jadi level. makanya ketika kemarin misalnya Erwin ngangkat soal itu, saya bilang kenapa dia nggak berkaca ke diri sendiri ya gitu aja. Ini Mas Erwin nggak mungkin lupa nih ya. Bang Erwin nggak mungkin lupa Ya, nih. kecuali amnesia. Oh. Itu untuk level pilkada di gubernur atau pilgub ya? Berarti pilgub Sulawesi Selatan ya? Siapa yang didukung Bang Erwin kemarin ya? Agus Arifin Numan, wakil gubernurnya. Gila. Gitu. Ketum partai pun bisa kena tipu sama cek bodong. Bang Erwin izin Bang, aku boleh nanti kapan-kapan tanya ke Bang Erwin ya Mas ya? Iya. Tanya dia. Kalau banyak lah selelaron guys. Kalau sampai dia nggak baru ngaku, selesai hujan. nggak tahu lagi urat malunya di mana gitu. Nilai nggak boleh tahu bro Mas. Nggak perlu tanya Oh, dia. iya. Tanya dia. Oh, pokoknya tapi ada lah. Ada. Dijanjikan Ada. cek keluar, Iya. Anda mau nukerin, Ya. untungnya Anda nanya Ya, dulu. ya. Dan jangan lihat hanya Erwin ya, di belakangnya siapa. Nggak mungkin saya deal sama Erwin. Oh. Biasanya kan gua nih sama ponakan gua kan sama nih Ri. Atau sama anak gua kan pasti sama. Iya. Atau lu misalnya sama anak lu kan pasti sama dong. Preferensi lu sama ponakan lu juga sama. Ya kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu lah. Oke. Ini menjurus bahaya ya podcast ini. Ngeri-ngeri sedap guys. Ada. Yang Tapi nggak takut hostnya. Jadi kita buat ini Kata dia, tenang. Kalau Mas Romi bilang tenang, aku proteksi. Gimana memproteksi kamu? Anda memproteksi diri Anda aja. Itu mesti kalian pegang. Iya. Saya memproteksi diri sendiri aja nggak bisa. Jadi kalau nanti Jangan. masuk bareng. Jaminan proteksi apa dari Anda ini Mas? Oh, Bang Erwin sebelum kena somasi saya minta maaf dulu ya. ini bukan Bukan maksudnya, saya Mas. nih. Karena tadi kita runutan biaya politik mahal, operasi politik, kemudian base pengakuan tadi kan bicara biaya politik kan. Saya pun baru tahu di podcast ini ternyata temanya ini. Lu udah tahu kan? Gak tahu gua. Kan gua ngomongin tadi, gua aja mau ngomong lambe-lambe abang, lu potong kembali ke masalah operasi politik Iya kan? korupsi. Tadi tuh biaya 50 juta kan lu tadi yang mendrive Kalau ini. yang itu memang gue memang penasaran. Lah gue juga penasaran karena kan ada basis presidennya. Itu Pak Mbak Akbar waktu itu yang heboh kan. Jadi ya, Ribut mereka guys. yang kemarin muncul dari hutang piutang Sandi ke Anies itu hanyalah angka yang terjadi dari semua pilkada di Indonesia. Semua pilkada di Indonesia. Hampir semua pilkada itu pasti ada botohnya. Ada investornya. Tinggal investornya, grupnya sendiri, duitnya sendiri karena dia pengusaha besar, atau pakai duit orang lain yang tentu pasti minta kembalian.
gitu. Dan itu ya hanya bisa dikembalikan Nepopi, ke semua instrumen yang Parah. seorang kepala sama wakil kepala daerah. Makanya kalau kemudian dalam record Tapi kalau menurut saya ini rahasia umum sih, guys. korupsi politik itu, coba kalian cek hitungannya, sudah lebih dari separuh kabupaten di Indonesia. Lah masa dari 514 kabupaten kota hampir 300 kepala daerah atau wakil kepala daerah yang kena, kemudian kita mengatakan itu oknum. Come on. Enggak lah. Itu sistem. Artinya semua kepala daerah melakukan. Soal belum kena, takdirnya Ini belum. beliau yang bilang pokoknya. Beliau yang bilang. Mas Anies berarti Mas Jadi Anies dan saya Mas ingin Sandi. mengajak di podcast ini untuk masyarakat kita percaya bahwa semua kepala daerah itu 99,9% korup. Semua elected officials korup. Baik yang terkenal sebagai tokoh Wah, anti korupsi mau apapun lah, judulin apapun lah. Sudahlah, saya kan udah ngomong di podcast sebelumnya. Cuman kan tidak saya lebih detailkan lagi. Tapi yang terjadi di Anies Sandi kemarin itu hanya mengukuhkan itu saja. Saya justru heran kenapa orang nggak menyoal. Buat saya orang nggak menyoal cuma satu, bahwa mereka semua sudah mengerti. Tapi nggak usah diomong-omongkan. Dan mereka sudah memaklumi. Kenapa? Itu Contoh. rahasia umum sebenarnya. Konon Jadi, orang untuk awam maju tahu. salah satu kepala desa di Kabupaten Sleman di tempat saya, Jogja, di Kelurahan Catur Tunggal itu 8 miliar. Kades tuh Mas. Kades. Saya baru tahu kalau saya. Dan Kok besar sekali macam itu? menggunakan money politik itu kan sudah sejak zaman Majapahit itu. Gitu. Duluan money politik ketimbang negara ini ada gitu. Dan itu sudah dimaklumi oleh masyarakat. Jadi Tanpa kalau sensor, sekarang tanpa misalnya filter. dalam pemilu seorang itu menerima dalam satu KK sampai 3 juta rupiah karena terima semua partai politik. Oke. Jadi sebenarnya tanpa harus di survei pun kan semua survei mengkonfirmasi itu, dan itu survei sejak awal pertama kali tradisi survei tahun 2004. Cek sama lembaga survei. Lebih dari 50% mengiyakan money politik. Mas, tapi kalau tadi Anda bilang ya apa namanya semua orang pasti memaklumi, cuma nggak mau mengatakan aja. Apa yang bikin kemudian Bang Sandi mengaku gitu ya, mau mengungkap? Bang Sandi mengungkap Kan atau yang Bang Erwin ya? mengungkap kan Bang Bang Erwin Erwin. ya, ya. Apa? Kemudian diakuin kan? Iya, kemudian hanya diakuin. Apa yang bikin? dipetieskan kan? Iya, Nah, tuh tiba-tiba setelah ngilang itu, aja. Saya memutuskan untuk tidak mau lagi membicarakan itu. Oh iya, Bang Sandi yang kemudian Kan gitu kan? ya, membuat Dia ini. menarik diri dari bicara. Rentangan Ada itu ya. rentangan. Iya. Pantat lu kelihatan nggak? Ya lu nanti kalau pantat gua kelihatan ganti sama muka. Jangan lu ini. Aman di kita. Di channel kita sensor Bang, aman Bang. Bebas. Digital. Iya, apa yang bikin tadi itu kan harusnya kan sudah jadi kelumrahan, tahu sama tahu, ya udah. Apa yang bikin akhirnya itu diungkapkan secara terbuka dan detail gitu, Mas? Apa itu? Ya oleh Bang Erwin dan kemudian diakui Mas Saya Sandi. nggak ngerti. Kan yang tahu mereka dong. Kenapa? Lu kok nanya orang terus sih? Tadi lu tanya orang lagi ke Mas Romi. Apa? Vaksinasi ketum satu lagi ini mana tahu. Kayak tadi soalnya dia bilang, nggak kan dia bilang kita semua memakluminya. Biasanya tahu sama tahu. Lah ini ada satu yang nggak tahu sama tahu, Bos. Dibuka gitu loh. Ini ketum partai loh. Iya, Ngomong tuh ya harus yang evidence based. Tapi pantat gua kelihatan. atau ganti muka Budi aja. Sorry Mas, Mas. Oh gitu. Artinya bener dong tesisnya Bambang Pacul dan teman-teman di PD Perjuangan Itu budaya. bukan. Uang kartal. Itu bukan. Yang mana? Ini kembali ke sistem pemilu. Ya proporsional tertutup aja dong. Lebih efisien, nggak ada ini. Memang proporsional tertutup itulah yang benar secara undang-undang dasar. Karena peserta pemilu di undang-undang dasar itu adalah partai politik. Mantap. Yang kedua, inilah saatnya diantaranya kita meluruskan arah demokrasi berbasis pemilu kita, yaitu meluruskan demokrasi yang berbasis uang. Salah satunya dengan adanya suara terbanyak. Coba bayangkan 13.000 caleg dari berapa 20 partai politik, semuanya cari-cari duit untuk mencoba memenangkan. Berapa banyak duit yang tersebar? Oh, rakyat senang-senang aja. Mau dikasih duit. Oke. Oh, rakyat kita masih banyak yang susah. Gitu. Dan nggak ada pertanggungjawabannya lagi. Kalau terima sini nggak boleh terima yang sana kan? Nggak ada. Nggak ada LPG ya. Ya, nggak ada LPG. Iya, kwitansi pun nggak boleh di sini kan. Ada kwitansi. Jadi buat
buat rakyat ya itu senang-senang aja. Cuma kan sebagai pemimpin, tugas rekan-rekan di DPR yang membuat undang-undang itu kan meluruskan arah demokrasi. Apa mau dibiarkan negeri ini akan semakin hancur setelah berdasarkan penelitian ilmiah yang dalam disertasinya Saudara Burhanuddin Muhtadi yang membuat dia doktor di Australian National University. Jelas-jelas Indonesia adalah negara dengan money politik nomor 2 di Indonesia. Orang kok masih nggak ngakuin sih kalau pilkada di Indonesia itu semuanya duit. Mantap juga. Jadi orang kita tuh terbiasa lambe-lambe abang itu berarti. Abang lambe. Apa abang-abang Terbiasa lambe? hipokrit. Kan itu kata Pak Lubis dulu Mas, di 9 ciri 10 ciri manusia Indonesia. Numero uno siapa? Numero uno. Apa? Numero unonya hipokrit. Iya, munafik. Ya kan? Artinya kemarin makanya kemudian terlepas dari kontroversinya. Kemarin Pak Bambang Pacul di rapat DPR itu yang bikin heboh kan viral. Dia bilang ini Korea gini nih ya kan orang-orang jagoan sok galak ini. Kalau ditemu juragannya ketawa siap. Dulu ke DP3 juga gitu Mas Romo. Itu partai lah. Partai itu garis komando sipil kan. Kapan lagi sipil main tentara-tentara Iya. Tapi ya terlepas dari suka nggak tuh suka itu realitanya kayak gitu Mas. Realitanya begitu. Jadi ya buat saya bukan hal yang aneh gitu. Malah budaya-budaya lugas untuk menyampaikan seperti yang diceritakan Pak Pacul misalnya seperti itu ya itu buat saya bagian dari pendidikan politik yang masyarakat harus tahu. Nice. Ini pokoknya channel Sumber Dakwah memberikan pendidikan politik yang berkualitas. Oke. Walaupun gering-gering sedap. Pokoknya simpul kan kalian sendiri, saya no comment sih kalau masalah itu guys. Pokoknya beliau yang bilang kalau saya. Saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah. Pokoknya warga Indonesia harus cerdas, jangan mau termakan isu hoax. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.